Sahabat-sahabat semua, para duta Quantum Wakaf dan para wakif yang hari ini insyaallah akan ikrar wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan yang qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Ayat dan hadis tadi para duta Quantum Wakaf wajib hafal. Ya, wajib hafal. Karena ayat itu adalah landasan kita ya untuk mengajak para wakif untuk menafkahkan, menginfakkan, memberikan hartanya yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi terjemahannya insyaallah semua hafal. Ada yang belum hafal terjemahannya hadis tadi? Apabila anak Adam meninggal dunia, apabila manusia meninggal dunia, sudah hafal semua? Ya. Nanti teks bahasa Arabnya juga perlu dihafal. Ya, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Hari ini kita masih saling lihat. Masih bertemu, masih saling melihat, saling pandang ya. Saling memaafkan, esok lusa nggak ada yang tahu. Ya, esok lusa nggak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua pasti akan merasakan kematian. Apakah Mbak Rinta duluan? Ataukah Mbak Nia duluan? Ataukah saya duluan? Ataukah Irah duluan? Ya, Mbak Afi duluan? Nggak ada yang tahu. Ya, maka kita perlu siapin dari sekarang. Ya, nah agenda kita siang hari ini, teman-teman semua, yang selalu kita lakukan adalah bagaimana kita semua, ya, dalam hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ada yang tahu hadisnya? Ada yang tahu hadisnya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab. Suatu ketika datang 10 sahabat kepada Rasulullah. Datang kepada siapa? Rasulullah. Lalu salah seorang bertanya, "Ya Rasulullah." Dihafalin ya, ikutin. "Ya Rasulullah. Man aqyasun nas wa akramun nas." Ya. Man aqyasun nas wa akramun nas. Artinya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas dan yang paling mulia? Ya. Lalu Rasul mengatakan, aktsaruhum dzikron lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya. Orang yang paling cerdas dan paling mulia menurut Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dilanjutkan, wa asyadduhu isti'dadan lahu. Dan orang yang sungguh-sungguh syadid, sungguh-sungguh banget mempersiapkan kematiannya. Yaitu orang yang cerdas. Oke, kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang. Ada seorang pengusaha muda, masih umur 40 tahun, sudah sukses, ya, punya perusahaan, ya, punya tabungan, ya, punya bisnis, yang dia sudah siapin nih masa pensiunnya, ya, untuk anak-anaknya sudah disiapin, masa pensiun disiapin, semua disiapin. Keren nggak orangnya? Cerdas nggak dia? Ya, orang menyiapkan dunia saja itu dianggap udah keren, ya. Tapi menurut Rasulullah SAW, yang cerdas dan yang keren, yang mulia, orang yang apa? Mempersiapkan kematiannya. Nah, itu versi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas mulia kita adalah bagaimana kita ya mempersiapkan kematian kita dan mengajak orang mempersiapkan kematiannya.
Kenapa kita perlu siapkan kematian kita? Ya karena kita nggak pernah tahu kapan datangnya kematian. Hari ini insya Allah dalam rangka mempersiapkan kematian kita semua, ya, dan Bu Titin hari ini juga insya Allah akan mempersiapkan kematiannya. Bu Titin, Assalamualaikum Bu Titin. Kayaknya Bu Titin ngelamun kan? Ya. Hari ini insya Allah Bu Titin akan melakukan satu proses namanya ikrar wakaf. Ya, alhamdulillah sebagian besar dari teman-teman semua sudah melakukan satu proses namanya ikrar wakaf. Ya, ini satu proses di mana kita mempersiapkan wakaf. Mempersiapkan wakaf ketika kita masih hidup dengan merencanakan satu program wakaf polis asuransi, wakaf manfaat polis asuransi. Ya, bisa disebut juga dengan wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah. Nah, hari ini mungkin ada yang baru, mungkin saya perlu ulangin ya. Perlu saya sampaikan kenapa kita perlu siapin wakaf melalui polis. Ya, perlu saya ulangi dan mudah-mudahan ini teman-teman semua menyampaikan kembali kepada teman-temannya yang lain. Ya, kenapa sih kita perlu siapin wakaf ini melalui polis saat ini? Ya, kenapa kita perlu siapin? Ya, yang pertama tadi adalah kematian itu sangat dekat. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, lebih dekat daripada urat leher. Tiba-tiba datang kematian selesai. Dan kerinduan orang setelah meninggal dunia apa? Untuk dikembalikan ke dunia untuk apa? Dekat. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya masih diberikan sedikit waktu lagi untuk diberikan umur sedikit lagi. Apa yang dilakukan? Fa'asad dakwah. Fa'asad dakwah. Pasti akan lakukan sedekah. Ya. Wa aku minas sholihin. Aku termasuk orang yang saleh. Nah, bentuk kesolihan kita, ketakwaan kita, ya, adalah kita berupaya untuk apa? Melakukan satu proses sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah, sedekah yang mengalirkan pahala terus-menerus. Ada sedekah yang sekali, hari ini sedekah makan nih, udah selesai nih. Ya, yang bawa kue yang sedekah hari ini udah dapat pahala nih sekarang. Ya, selesai. Tapi kalau sedekah jariyah, ya, bikin satu perusahaan yang menghasilkan uang yang setiap hari bisa membuatkan kue, mengasih orang. Nah, itu namanya jariyah. Ya, bukan memberikan kue pada hari ini, tapi bikin satu bisnis usaha wakaf yang hasilnya bisa bikin makanan minuman. Yang makanan minuman itu setiap hari diberikan kepada orang-orang. Nah, itu yang disebut namanya pahala jariyah. Ya. Nah, bagian dari mempersiapkan perjalanan kita, selalu saya ulang ya. Ya, selalu saya ulang. Perjalanan dunia berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Ya. Hadisnya apa hadisnya? A'maru ummati, apalagi ya? Banyak PR-nya nih buat duta wakaf ini ya. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Sittin itu 60, sab'in 70. Ya, harus belajar hitungan bahasa Arab. Wahidun, isnani, salasatun gitu ya. Khamsatun, ya. Sittatun, ma baina sittin ila sab'in. Sab'ah 7, sab'in 70. Ya, antara 60 70 tahun. Sedikit yang umurnya lebih daripada itu. Apalagi zaman sekarang ya. Perempuan-perempuan ya paling banyak terkena yang namanya kanker. Usia kematian mereka antara 35, 55. Ya, dan itu kita pelajari dan itu fakta yang ada. Ya. Nah, kematian bisa datang lebih cepat, nggak usah tunggu 70, 60, bisa 55, 60 ya, akan datang kepada kita. Masalahnya adalah kita belum tahu timbangan amal kita. Itu ya. Hari ini kita belum tahu nih timbangan kebaikan kita. Kita melakukan kebaikan, tapi juga kita melakukan kesalahan kan. Ya, kalau kita timbang antara kebaikan dosa kita, wallahu a'lam, ya, maka kita perlu berbekal. Itu yang pertama. Yang kedua, bekalnya kenapa harus melalui polis? Mudah-mudahan bekalnya bisa lebih banyak. Kenapa seperti itu? Ya, satu-satunya cara untuk mewakafkan nilai yang besar itu cuma melalui polis. Mungkin orang bisa berwakaf 1 miliar, nggak semua orang mampu langsung uang cash 1 miliar 500 juta, nggak mungkin. Ya, ada, tapi nggak semua orang mampu. Tapi dengan polis ini semua orang bisa bawa 1 miliar. Ya, tinggal hitung aja per bulannya berapa kan. Nah, kenapa perlu besar? Saya ulangi lagi, karena perjalanan kita umroh berapa hari? 9 hari berapa duit? 30 sampai 40 ya. Perjalanan 9 hari. Ya, haji 25-26 hari, sekitar 200 sampai 300 sampai 500 juta ya. Di dunia kita mau nyaman, benar? Apa yang dilakukan mau nyaman di dunia? Ambil rumah, ambil kendaraan, lakukan
Cicilan. Sebulan berapa mampu? Ya, ada yang 5 juta, 10 juta, 20 juta makannya. Mampu untuk nyaman di dunia yang hanya 60-70 tahun. Tetapi untuk kenyamanan di alam kubur. Apa hadisnya? Kullu mri'in, dia apa lagi? Kullu mri'in. Yuk ikutin, kullu mri'in fi zilli shadaqatihi yaumal hatta yubsila yaumal qiyamah. Setiap orang akan dinaungi sedekahnya sampai perkara-perkaranya di akhirat diputuskan. Ketika kita meninggal dunia, yang naungi kita apa? Sedekah. Sedekah jariah kita. Nah, itulah yang menaungi. Bukan lagi rumah kita yang kita cicil, bukan lagi apartemen yang kita cicil, bukan lagi tempat tinggal dunia yang kita cicil, tapi cicilan yang kita lakukan saat ini dengan melalui polis asuransi inilah yang menjadi wakaf yang akan menaungi kita di alam kubur. Ya, gitu ya Bu Yuni ya. Yang akan menaungi Bu Yuni, Bu Pina di alam kubur nanti dengan mencicil nih namanya polis. Ya, mencicil polis dan diwakafkan. Nilainya diwakafkan sebagian untuk bangun masjid, sumur air bersih, ya, sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita siapkan dan ternyata mempersiapkan itu nggak gampang. Dalilnya apa? Selalu saya ulangi lagi. Ayo. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 267, 268, 269, 270. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Ya, boleh di-close dulu. Ya. Hai orang-orang yang beriman, keluarkan di jalan Allah, nafkahkan jalan Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik dari apa yang Allah karuniakan untukmu dan dari apa yang kalian dapatkan dari kerjaan kalian, dari usaha kalian. Janganlah kalian wala tayammul khabith, ngasih yang bekas, yang buruk-buruk untuk Allah, ya. Walastum bi akhiri, kalian udah enggak mau diambil tuh, udah enggak mau dipakai. Illa antum hidup, ya udahlah, kecuali hanya memicingkan air mata saja. Wa'lamu anallahu waliyyun hamid. Awilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Asyaiton. Nah ini nih ya. Apa penyebabnya? Asyaiton ya'idukumul faqr. Seringkali kita semua ya dibuat rasa khawatir oleh setan, takut nggak bisa bayar. Benar ya? Kebanyakan nasabah kita bilang nanti saya nggak bisa bayar, nggak bisa lanjutin. Padahal Allah udah kasih sampai umur hari ini ya. Berapa umurnya Bu Fina hari ini umurnya? Hah? 46 ya. Allah kasih umur loh sampai 46. Kasih rezeki terus, kasih pakaian, kasih semuanya. Nggak pernah khawatir tuh nggak bisa makan. Tapi kenapa sih untuk nyicil begini tuh rasanya berat banget? Bener nggak? Apa penyebabnya? Asyaitonu ya'idukumul. Setan yang seringkali menakuti kita. Padahal untuk bayar listrik aja kita nggak pernah khawatir. Untuk bayar ini itu kita nggak perlu khawatir. Ntar juga ada rezekinya. Bener nggak? Tetapi untuk urusan akhirat kita banyak orang takut. Ya, takut nggak bisa bayar nanti katanya. Padahal untuk urusan belanja makanan banyak apa oke aja, beli baju baru, beli tas baru, beli semua yang baru, oke aja, fine aja, benar ya? Kenapa? Wa ya'murukum bil fasya, setan yang nyuruh itu. Udah beli aja. Tapi untuk kebaikan dilarang-larang, takut-takuti. Nah, ingat dalilnya menguatkan kita hari ini semua, mudah-mudahan ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ingat, hari ini kita mau melakukan kebaikan ini, Allah janjikan untuk kita apa? Ya, apa? Ampunah. Ya, dan fadlah ya. Saya biar fokus ya, jangan asik sendiri ya. Fokus biar kita hafal nih apa yang saya sampaikan teman-teman ya, inilah yang selalu kita sampaikan pada calon-calon wakif kita, nasabah kita ya, untuk apa? Untuk kuatin hati mereka, untuk ayo kita siapin bekal akhirat kita, cicil per bulan untuk diwakaf. Nah, hari ini insyaallah Bu Titin ya akan lakukan ikrar wakaf dan penting ya, ini penting. Yuk, ini penting ya, penting. Kalau cuma buat polis aja nggak diikrarkan belum jadi wakaf. Belum jadi wakaf. Apa syarat wakaf? Rukun wakaf. Wakif, mauquf alaih, ya, mauquf alaih, nazir tambahan, ya, ikrar, ya,
Wakif, mauquf alaih, ikrar. Ikrar bagian dari rukun. Syarat tambahannya dan nazir, lembaganya akan mengelolanya. Jadi ini harus terpenuhi. Ya, kalau kita buat polis sampai hari ini teman-teman belum diikrarkan, ya, belum dibuat secara tulisan ataupun lisan, maka tidak sah, belum menjadi wakaf. Nah, maka untuk kepenuhan itu harus ada persetujuan dari ahli waris. Ya, ahli waris yang menyetujui untuk juga menyetujui wakaf dari kita. Ya, disaksikan oleh saksi dan diserah terimakan kepada lembaga wakaf. Ya. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan dan kita doakan Bu Titin hari ini akan membacakan wasiatnya. Bekal untuk Bu Titin nanti dalam kubur diwasiatkan kepada ahli waris ya untuk mewakafkan ke lembaga wakaf IKADI. Nah, hari ini mari bersama-sama kita ikut menyaksikan dan mendoakan mudah-mudahan ya apa yang diniatkan Bu Titin Allah terima sebagai amal yang akan menambah timbangan kebaikan di akhirat kelak, menambah pahala, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi saksi di akhirat kelak. Ya, kita semua dimudahkan Allah untuk masuk surga, kita semua dikumpulkan kembali bersama keluarga kita, orang tercinta di surga kelak insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada Bu Titin, saksi-saksinya silakan. Ya, hari ini saksi siapa aja, Anissa? Oh ya, Bu Lia, Bu Amila ya, Bu Nana ya. Ya, boleh maju sini. Bu Titin.